Gimana Pak? Kira-kira mereka akan diterima nggak sama si Nabi? Ya itu. Jadi karena terpaksa akhirnya kemudian mereka menjadi budak, diperbudak oleh Raja Mesir Fir'aun saat itu. Gitu. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan kaumnya yang di Bani Israil. Baik, sampai di sana. Pendek waktunya lanjutkan. Adakah hubungan dengan kisah Nabi Ibrahim sebelumnya? Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di antara keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Kenapa disebut paling mulia? Satu paling utama adalah karena semua nabi dan rasul setelah Nabi Musa membawa risalahnya Nabi Musa alaihissalam, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kitab sucinya Nabi Musa alaihissalam. Bible, Taurat itu dipakai sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, gak lepas gitu. Maka disebut paling mulia. Itu juga sebabnya disebut sebagai ulul azmi, satu di antara nabi rasul yang mendapatkan kemuliaan yang istimewa 5. Ya, ini hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, adakah lagi hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Persamaannya dengan Nabi Ibrahim satu, sama-sama menghadapi raja yang mengaku Tuhan. Nabi Ibrahim menghadapi raja Namrud. Ya kan, Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Kalau Nabi Ibrahim dialognya dengan Raja Namrud bagaimana Pak? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku juga bisa kalau cuma gitu mah. Lu mati atau hidup tergantung aku gitu. Kata Raja Namrud. Nabi Ibrahim gak kalah akal. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, tenggelam ke arah barat. Kalau engkau benar-benar Tuhan, coba balik. Iya, dari barat terbitnya, tenggelam ke fabuhital ladzi kafar. Dia diam nggak bisa jawab. Itu Raja Namrud. Kalau Raja Musa, Raja Nabi Musa jadi Fir'aun, bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun? Dialognya kan? Dialognya Nabi Musa dan Fir'aun itu adalah Fir'aun memerintahkan tangan kanannya, yakni Perdana Menterinya namanya Haman. Ya Haman, bangunlah satu istana atau satu pokoknya perangkat yang sangat tinggi, bangunan yang sangat tinggi, sehingga attali'u ala bahasanya itu ilahi Musa, sehingga aku bisa ngintip Tuhannya Musa. Maka kemudian Fir'aun membangun piramida. Dalam bahasa Al-Quran, piramida itu adalah bahasanya Fir'aun untuk bisa noong, ngintip Tuhannya Nabi Musa. Tuhanmu di mana? Di atas itu. pengen tahu dia kayak apa Tuhannya Nabi Musa. Haman, bangunlah bangunan yang tinggi itu, piramida dibangun biar aku bisa noong, bisa melihat Tuhan Nabi. Ini kebodohan Fir'aun. Bapak Ibu, nanti ada pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan di atas itu kemudian secara fisik gitu ya, bahaya. Itu sama dengan bodohnya Nabi Fir'aun. Dianggapnya Tuhan fisik atau dilihat di atas. Ya, baik. Satu lagi adalah sama-sama diselamatkan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Nabi Musa diselamatkan dari air. Nyambung ya ternyata. Tapi Nabi Musa lebih hebat, karena dia dibesarkan di dalam rumah musuhnya sendiri. Kalau Nabi Ibrahim kan akhirnya terusir dari kaumnya kan Pak ya? Nabi Ibrahim akhirnya terusir dari kaumnya. Kalau Nabi Musa, enggak, dia hidup justru di lingkar satu istananya Fir'aun sendiri. Itu dahsyatnya. Baik, ini hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Banyak waktu. Mukhlasa dari kata khalasa artinya murni, tidak bercampur dengan apapun. Mukhlas isim maf'ul, diikhlaskan. Allah yang bertindak menjadikannya orang yang niat, aktivitas, bahkan dirinya sepenuhnya diserahkan tulus, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala, itu makanya disebut sebagai mukhlas, isim maf'ul, bukan isim fa'il, mukhlis, tapi maf'ul. Baik, lanjutnya ya. Ini kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa memuliakan Nabi Musa, itu bahasanya inni istafaituka, aku memilihmu. Bukan Nabi Musa yang
berusaha yang hanya semata-mata dari satu arah Nabi Musa saja ya Allah. Kalau di ayat yang lain Allah menyatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Satu-satunya nabi dan rasul yang dalam Al-Qur'an tercatat Allah menyatakan secara lugas tegas wa alqaitu, aku limpahkan 'alaika atasmu mahabbatan minni, kecintaan dariku. Itu Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa cintanya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah ditegaskan di sini ini dipilihnya birisalati rasulan wa bikalami, sekaligus dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itu Nabi Musa alaihissalam. Al-A'raf 7 ayat 14. Lanjutnya, wa nadainahu min janibil turil aiman wa qarrabnahu najiya. Wa nadainahu, nida itu suara yang jauh. Memanggil dengan suara yang keras itu adalah nada yunadi. Oke. Nada nidaan khafiyya. Nah, di awal surah Maryam kita tahu nada nidaan khafiyya, panggilan yang lembut. Awalnya nada itu adalah memanggil dengan suara yang keras tapi dikasih sifat khafiyya. Kalau di sini nadainahu, suara yang jauh manggil Musa min janibit turil aiman, panggil Allah, tapi wa qarrabnahu najiyya. Kemudian Allah yang mendekatkan. Coba kebayang apa? Yang mendekat bukan hanya Nabi Musa, Allah yang mendekatkannya. Kemudian untuk bermunajat. Tur adalah Tur Sinai, Bukit Sinai antara Mesir dan Palestina. Lalu qarrabna, Nabi Musa yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Najiyah, hal munajat, berbisik, percakapan rahasia, mengesankan kedekatan, keakraban layaknya dua orang yang berbisik membicarakan rahasia berbuat. Maka mufasir jangan heran kalau ada yang menyebutkan ada dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diobrolin oleh nabi-nabi yang lain. Tidak dengan cara yang sama dengan nabi-nabi yang lain. Karenanya maka Nabi Musa itu mendapatkan julukan Kalimullah, ya. Nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya waj'al li waziran min ahli. Mana itu dialognya Nabi Musa dengan Allah itu, munajatnya Nabi Musa kepada Allah itu ini. Waj'al li waziran min ahli, ya Allah anugerahkan kepadaku wazir. Wazir itu apa kan? Pembantu. Menteri itu disebut wazir. Kenapa sebut? Karena dia pembantu presiden. Makanya disebut wazir. Ya Allah jadikan Harun saudaraku sebagai pembantuku. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, agar kemudian bisa memberi atau menyertaiku dalam menyelesaikan tugasku. Sederhananya begitu. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina, Nabi Musa hanya minta agar Harun menjadi pembantunya dalam berdakwah. Tadi ayatnya Allah memberinya melebihi permintaan. Nabi Harun juga dijadikan sebagai nabi. Karenanya bahasanya wa wahabna lahu min rahmatina, min rahmatin. Nabi Harun tidak diminta untuk menjadi nabi oleh Nabi Musa, tidak didoakan sebagai nabi, tidak. Tapi Allah memberinya dijadikan sebagai nabi. Itu Allah memberi lebih dari permintaan. Gitu ya Pak ya. Jadi Allah melampaui permintaan hambanya ketika memberi sesuatu, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun diminta untuk menjadi pendampingnya, Allah mengangkatnya menjadi nabi, walaupun bukan rasul. Itu sebab Nabi Harun tidak membawa risalah. Nabi Harun mengikuti risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa butuh Nabi Harun? Jawabannya Pak, sebab Nabi Harun lebih fasih berbahasa Ibrani. Kok bisa begitu? Apakah Nabi Musa tidak bisa berbahasa Ibrani? Bisa, tapi tidak lebih fasih daripada Nabi Harun. Satu, sebab Nabi Musa tumbuh besar di istana Fir'aun yang menggunakan bahasa Mesir. Beda bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir. Yang kedua, konon Nabi Musa juga cedal. Kenapa cedal? Sebab saat kecil pernah makan bara api. Masih ingat Pak ya? Nabi Musa pernah dikasih tantangan ketika bayi itu. Gitu, satu bara api, yang kedua batu permata. Milih mana? Yang dipilih bara api, masukin ke mulutnya, maka mulutnya cedal. Ya, karena katanya begitu. Mana ayatnya ini? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan
lepaslah ikatan dari lidahku. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa begitu? Sebab memang Nabi Musa, ada yang bilang maaf agak gagap gitu. Beda dengan Nabi Harun yang orator gitu. Alhamdulillah. Baik, jadi karena Nabi Harun hanya disebut sebagai Nabi, itulah bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Rasul membawa risalah, ada syariat yang turun kepadanya. Kalau Nabi tidak. Satu. Yang kedua yang umum kita tahu adalah Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Contohnya Nabi yang sudah kita pernah belajar, Nabi Khidir alaihissalam tidak mendapatkan tidak tugas untuk baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan Nabi Musa, berarti Nabi Ismail, insyaallah to be continued next time kita akan menikah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.